Saat ini leadernya kita sendiri itu lagi joget-joget dan kena masa, Pak. Apakah seorang pemimpin itu bisa belajar menjadi pemimpin? Is it something that you learn or something that you are born with? Kamu nggak pantas jadi pemimpin. So you see, if a leader does not have the natural zest to serve other people, then he is not suitable to be a leader. Dan sayang sekali kalau orang yang capable namun menjadi toxic dibiarkan lepas karena knowledge, experience dan skillnya kurang, atau memang IQ-nya nggak nyampe. Ada ngajar sampai memuntah darah nggak pinter-pinter. Betul ya? Bedakan antara manager dan leader. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini kalau misalkan ngundang orangnya mahal, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita kesempatan khusus, beliau saya antarkan ke sini, kita ajak untuk podcast. Hari ini kita kedatangan James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Anthony, selamat pagi teman-teman. Senang sekali, thanks for having me ya. Thank you Pak James sudah datang. Pak James, seperti biasanya kalau aku nonton di podcast-podcast sebelumnya Pak James, itu kebanyakan bahasnya semua tentang sales Pak James. Yes, banyak ya, karena banyak orang kenal saya ya di bidang sales ya. Ya, hari ini kita akan bahas yang cukup berbeda Pak. Okay. Hari ini kita akan bahas tentang leadership. Oh bagus, saya suka sekali topik leadership. Ya, karena menurut aku leadership ini adalah skill yang harus dibutuhkan untuk setiap kita itu mau bisnis, mau kerja, itu untuk menjadi naik level harus diperlukan adanya leadership. Yes. Okay, nah, setuju. bukan semua tentang sales saja. Ya. Nah, mungkin kita akan mulai di pertama itu lebih ke arah saat ini leadernya kita sendiri itu lagi joget-joget dan kena masa, Pak. Nah, Pak James Gui, sebagai leader kita yang ada di Indonesia, yaitu adalah DPR itu sendiri. Gimana tanggapan Pak James tentang DPR-nya kita ini, Pak James? Oke. Saya respon dengan satu quote dari seorang yang saya sangat kagumi. Ya. Yeah. Beliau adalah mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, ya, almarhum ya. Dan kita semua percaya nggak ada Singapura hari ini kalau nggak ada Lee Kuan Yew. Ya, Lee Kuan Yew ini pernah diwawancara oleh seorang pewawancara yang kelas internasional namanya Charlie Ross, ya, laki-laki. Dan Charlie tanya kepada Lee Kuan Yew, ya, menurut Anda, ya, apakah seorang pemimpin itu bisa belajar menjadi pemimpin? Is it something that you learn or something that you are born with? Lahir aja udah punya ciri-ciri dan kemampuan kepemimpinan. Dan Lee Kuan Yew menjawab dengan pengalaman dia. Dia bilang, menurut saya, jika Anda tidak punya bawaan, if you don't have the natural zest, jika Anda tidak punya kebawaan passion yang alamiah untuk melayani orang lain, kamu nggak pantas jadi pemimpin. Okay? So, kepemimpinan itu adalah lakukan untuk orang lain. Ya, walaupun yang kita lakukan bisa jadi orang lain nggak suka, ya, buat mereka tidak nyaman. Tapi kita lakukan ini untuk kepentingan banyak orang. Ya, dan sering terjadi untuk lakukan sesuatu yang punya kepentingan buat orang lain itu menabrak dengan norma, betul. Ya, ya misalnya di Singapura, kenapa lalu lintasnya begitu lancar? Karena sering rumah-rumah kecil itu di halamannya dipotong, dibeliin oleh pemerintah supaya jalan bisa dilebarkan, ya. Nah, buat si pemilik rumah itu halamannya dikecilkan ya. Walaupun dibeli oleh pemerintah, buat dia nggak nyaman kan. Ya. Tetapi ini dilakukan demi banyak orang. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang rumahnya nyaman, tapi setiap hari ribuan orang kemacetan. Nah, itu kan satu kebijakan yang tidak nyaman, tetapi demi kepentingan banyak orang. So you see, if a leader does not have the natural zest to serve other people, then he is not suitable to be a leader.
Semoga penjelasan ini secara langsung maupun tidak langsung menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi lebih setiap orang itu punya natural zest-nya atau enggak sebenarnya? Ya, tidak semua orang punya natural zest. Jadi ada yang dilahirkan memang punya, ada yang enggak sebenarnya. Yes, ada yang dia lahirkan punya atau tidak punya. Bukan dari unsur kepemimpinan, tetapi dari unsur ketidakkeadilan. Betul kan? Yeah. Dia lihat sesuatu yang tidak adil. Misalnya masyarakat lagi menderita dan sebagainya, ya, tidak adil, dan dia rasa I can do something about it or I should do something about it. So kebanyakan leader-leader yang kita lihat khususnya di arena politik, ya. Jadi kebanyakan leader yang muncul di arena politik, mereka muncul karena di masa mereka ada ketidakkeadilan yang mereka rasa I have to do something about it. Ya kan? Nelson Mandela misalnya, ya, Gandhi misalnya, ya, mereka semua orang-orang yang sebenarnya Gandhi itu adalah lawyer loh, dia diam-diam juga kaya loh, dan dia kuliah di Cambridge loh, jadi bukan orang bodoh, bukan orang miskin, tapi dia jadi pemimpinnya India karena dia lihat ketidakadilan British terhadap koloninya India, dia muncul. Banyak leader, Nelson Mandela masuk ke penjara 20-an 30-an tahun demi memberantas ketidakadilan. Jadi pengertian leadership sendiri apa sebenarnya, Pak James? Memberantas leadership itu adalah dia muncul dalam konteks ini, ya. Dia muncul supaya bisa lebih adil, keadaan lebih adil, supaya banyak orang mungkin bisa lebih maju, bisa lebih makmur. Right? See? So the leader in the business is also the same. Ya kan? Bisnis ujung-ujung cari profit sih. Betul. Tapi dalam perjalanan untuk cari profit, kan orang-orang sekitarnya tambah makmur kan, ya. Okay, so the leader is menciptakan sesuatu melalui sistem atau sistem kompensasi atau kemajuan whatever, supaya sama-sama terangkat di dalam bisnis itu, melalui bisnis itu. Oke. Nah, Pak James, ini mungkin pertanyaan juga buat teman-teman yang mau merintis, ya. Kebetulan aku juga ada problem yang sama ketika aku di level-level di mana income-nya itu masih sedikit, Pak James. Ya. Nah, biasanya kalau kita income-nya masih kecil, kita punya pilihan dari rekrutmennya pun juga sangat-sangat minim. Dalam arti SDM-nya tuh mungkin gak terlalu pinter lah. Karena ya biasa, income-nya itu juga yang kita kasih ke mereka juga kecil. Yes. Nah, pertanyaan adalah, Pak James, kalau kita di posisi sebagai leader, terus ada karyawan yang sebenarnya itu pinter, tapi toksik, sama karyawan yang satunya itu jujur tapi diajarin gak dong-dong gitu. Pilih yang mana sebenarnya, Pak James? Oke. Pertanyaannya, toksik itu adalah cerminan kan, ya. Behavior orang adalah cerminan, hasil adalah cerminan. Jadi kita harus cari tahu akarnya. Apa yang menyebabkan orang ini toksik? Oke, apakah memang bawaan lahirnya orang ini karena trauma hidup atau dari cara dibesarkan itu cenderung lihat segala sesuatu dari sisi negatif, sehingga apapun yang dia lihat kacamatanya negatif. Oke, itu dari sononya kan, ya. Atau tadinya dia bergabung sih oke-oke aja sih, tapi lewat waktu orang ini jadi toksik. Kalau dia masuk baik-baik saja, tapi lewat waktu dia jadi toksik. Jadi bukan dia dong, lingkungannya dong. Bisa jadi lingkungannya, bisa jadi dia nggak di-appreciate, bisa jadi atasannya yang dikit-dikit cari masalah dengan dia, atau dia rasa effortnya tidak di-appreciate, ya, appreciate dari segi dihargai, dipuji, atau dari sisi kompensasi, ya, sehingga lama-lama dia disillusion kan, ya. Dari disillusion itu jadi toxic. Bisa jadi. So, is it naturally toxic or did he become toxic? Oke. Right? Kita harus cari tahu dulu. So, itu satu, ya. Jadi kalau dia menjadi toxic, berarti bisa diperbaiki. Karena dia menjadi kok. Jadi kalau circumstances yang buat dia menjadi itu, kalau penyebabnya itu dihilangkan, orang ini kan bisa pulih. Ya, dan sayang sekali kalau orang yang capable namun menjadi toxic dibiarkan lepas.
Karena kalau penyebab toksiknya masih ada tuh. Ya. Kita cari orang yang bermutu karena penyebab toksiknya ada. Orang yang lain pun dia ditoksik lagi kan. Ya kan, karena kita tidak mengobati penyebabnya. Tapi kalau dari sononya udah toksik, ya sudahlah, nggak ketolong lah. Berarti salah rekrutmen tuh. Oh, okay. Ya kan? Yeah. Ya. So kalau toksik kita lihat ya, bisa diobati atau tidak bisa. Kalau bisa diobati, diperbaiki, do it. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa diperbaiki, ya sudahlah, cut loss lah. Oke. Ya. Nah, next tadi yang si employee itu yang capability-nya terbatas. Betul. Capability seseorang itu terbatas. Apakah karena knowledge, experience, dan skillnya kurang? Itu kan bisa diperbaiki ya. Atau memang IQ-nya nggak nyampe. Kalau IQ-nya nggak nyampe, kecerdasannya nggak nyampe, susah kita ajar dia kan ya. Yeah. Right? Jadi kita harus cek IQ-nya nih. Ya, kalau IQ-nya udah cukup tinggi, orang ini bisa diajar. Oh gitu. Jadi kita harus tes IQ-nya. Itu jelas. Oh gitu. Kalau IQ-nya maaf nih, ya terlalu rendah, nggak nyambung. Oh. Nggak nyambung. Intelligence-nya nggak nyampe gitu loh. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, asisten rumah tangga. Ada ngajar sampai memuntah darah nggak pinter-pinter. Betul ya? Ya. Ada cerdas banget. Belajar ini, belajar. Karena mbak yang cerdas itu dasarnya IQ-nya tinggi. Cuma keadaan hidup tidak memungkinkan dia sekolah tinggi-tinggi kan ya. Tapi anak ini cerdas. Tapi ada yang IQ-nya nggak nyampe. Aja sampai apapun mentok. So untuk orang-orang yang IQ-nya nggak nyampe, we have to make a decision. Kita bukan berarti dia nggak kepake sama sekali. Tapi kita memposisikan dia di pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Tapi maybe you don't expect too much from that person. It's not fair to expect too much because intelligence-nya nggak nyampe sih. Ya. Dalam leadership sendiri kan sebenarnya kan kita kerjain tuh bukan cuma satu hal ya Pak James. Kadang sebagai business owner atau menjadi leader pun itu kan kita punya orang itu cukup banyak. Yes. Sebenarnya dalam leadership itu kita tuh harus ngurusinnya tuh berapa orang sebenarnya Pak James? Oke. Di sini kita harus bedakan antara manager dan leader ya. Ya. Oke. Secara umum ya. Setiap orang yang pegang jabatan dan punya bawahan itu kan adalah manager. Ya. Jadi kita pakai topi manager. Kadang-kadang kita pakai topi manager. Tapi sekali-sekali waktu kita harus lepas topi manager pakai topi leader. Oke. Ya. Nah, mungkin ini dijabarin dulu kali Pak James. Ya. Leader yang mana, manager yang mana, business owner di mana gitu. Oke, ya. Jadi kita bahas manager dulu ya. Manager dari nama manager, penterjemahannya adalah pengelola kan ya. Ya. Oke. Jadi pengelola. Jadi kita sebagai manager adalah pengelola. Berarti apa yang kita kelola? Yang kita kelola kan sumber daya, ya. Resources ya, termasuk budget. Oke. Termasuk SDM. Kadang-kadang termasuk stok, termasuk proses kerja, termasuk waktu. Oke. Ya kan, itu semua adalah sumber daya yang kita harus kelola. Supaya apa? Supaya target tercapai. Oke? Jadi seorang manager, apapun lah, sales manager, operations manager, production manager, construction manager, whatever. Ya, setiap manager ada target yang harus dia capai, dan untuk capai target dia dikasih resources. Nah, supaya dia mengelola resources ini secara optimal mungkin supaya hasil tercapai. Itu manager. Jadi kalau saya pakai topi manager, tugas saya adalah mengelola ini semua, schedule, work process, timing, timeline, budget, itu semua. Itu tugas manager. Oke? Nah, tugas leader adalah namanya leader. Berarti dia lead dong. Dia memimpin dong. Kalau dia memimpin berarti dia jalan di depan, betul? Yang lain ikut kan ya? Oke. Kalau manajer dia kayak konduktor orkestra. Berdiri di satu tempat mengelola. Pantau, sini. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak itu? Itu manajer tuh. Supaya target tercapai. Leader adalah orang yang jalan di depan. Ikut saya. Saya mau menuju ke sana. Kalian ikut. Oke? Jadi manajer adalah mengelola hari ini, minggu ini, bulan ini.
Leader adalah lihat ke depan. Tahun depan, apa yang bakalan terjadi? Oke, apa yang bakalan terjadi dan bagaimana saya mempersiapkan segala sesuatu di tim saya sehingga kalau itu terjadi, kita jauh lebih siap daripada kompetitor kita untuk menang. Apa yang bakalan terjadi supaya saya mempersiapkan tim saya supaya gak jatuh ke dalam lubang kalau itu terjadi. See, so the leader looks ahead and prepares for the future. Okay? Nah, dan the leader says, follow me, betul? Kenapa? Karena yang dia lihat di depan, anak buahnya belum bisa lihat loh. Okay? Jadi, dia hanya bisa jelaskan, menurut saya, ke depan begini, untuk mempersiapkan ke depan, kita harus lakukan ini. Okay? Dan timnya nggak siap, timnya nggak ngerti. Tapi timnya lakukan sesuai dengan instruksinya. Karena timnya trust dengan leader. Saya nggak ngerti ke depannya. Menurut kamu begini, ya udah saya turutin aja. Karena saya percaya sama kamu. So leader itu harus ada trust. Maka dari itu, leader itu kan harus lihat ke depan, berarti dia harus ada visi, betul? Betul. Maka semua buku management dan leadership, semua bilang leader harus punya visi. Nggak ada satu buku pun bilang manajer harus punya visi. Manajer mengelola hari ini, minggu ini, bulan ini untuk capai target. Yang penting capai target. Leader yang punya visi menuju ke depan. Berarti secara hierarki itu leader itu di atasnya lagi atau gimana? Fungsinya. Oke. Nah, kalau saya adalah let's say manager sales. Manager sales, oke. Sebagai manager sales, saya dikasih ke pasukan sales, budget dan sebagainya supaya capai sales target, betul kan ya? Betul. Tapi kalau saya lepas topinya dan saya jalankan peran saya as a leader in the sales department, as a leader of the sales department, saya harus lihat ke depannya cara jualan sudah nggak pakai cara begini loh. Ke depan cara jualan sudah berbeda loh. Ya, sudah ada tanda-tanda bahwa cara jualan ini sudah nggak pakai begini, lebih intens ke online lah, lebih intens ke digital lah, ya. Berarti capability pasukan saya yang gaya jualan door to door, ke depannya akan nggak terlalu dipakai loh. Dan dari orang-orang yang sini, siapa yang saya bisa alih fungsikan untuk jualan dengan gaya ke future? Itu harus saya siapkan. Karena kalau saya gagal siapkan, tahun ini capai target, tahun depan berat nih. So as the leader of the sales team, I have to look at the future of selling and then prepare my team so that my team is ready for the future style of selling. But as the manager, I don't worry about the future, I focus on achieving the target. Betul kan? Betul. Nah, maka dari itu banyak perusahaan oleh karena manajernya hanya menjalankan fungsi manajer, tahun ini capai target, tahun depan keteteran. Oke, tapi kalau di perusahaan ini sales manajernya ada leadership capability, setiap tahun perubahannya mereka ahead of the curve. Mereka udah siap. Jadi leader itu selalu harus lihat ke depan. Leader itu harus anticipate the future. Manager don't have to anticipate the future. The leader must anticipate the future. Jadi perusahaan yang tidak punya leadership, kedepannya selalu suffer. Capai target sih capai, tapi kedepannya keteteran. Berarti kalau manager ini bisa berubah jadi leader. Leader itu kayak lebih ke itulah apa? Lihat ke depan, memimpin ke depan. Tapi apakah karyawan-karyawan yang di bawahnya itu juga bisa seperti itu? Enggak. Ada karyawan yang punya capability itu kan. Ada karyawan yang tidak punya capability itu. Ya, kita ini bisa muncul sebagai leader karena entah bagaimana kita lebih bisa lihat ke depan. Betul ya? Kita lebih curious what the future is like. And berdasarkan skenario future-nya, peluangnya bakalan di mana sih? Betul kan? Betul. Maka kita jadi leader dan kita buka bisnis dan sebagainya ya. Because we have the ability, the curiosity to look ahead.
Not everybody looks ahead. Apakah harus manajernya itu punya leadershipnya atau business ownernya aja yang punya, Pak? Atau dua-duanya harus punya? Bisa jadi dua-duanya. Oke, kalau manajernya adalah effective manager, tapi tidak punya capability untuk lihat ke depan, right? Minimal business leadernya harus lihat ke depan lah, ya kan? Dan kalau manajernya tidak punya capability untuk lihat ke depan, Anda harus sadar bahwa kalau bukan kita dan bukan dia, something is going to be wrong. Tapi kalau dia nggak bisa, tapi kita bisa, dan kita kasih tahu dia, this is what you do, masih lumayan. Kalau misalkan kita di posisi punya bisnis yang sudah running lama, lebih bagus mana untuk kita meng-hire orang yang dari luar? Karena pernah nih posisinya hiring orang dari luar, posisi yang manajer yang dia juga punya leadership. Tapi ketika di posisi ini biasanya yang di bawahan itu nggak suka nih, siapa nih orang baru nih. Apalagi mungkin di posisi yang lebih muda. Atau lebih bagus cari yang memang dari bawah-bawah ini kita jadikan satu yang dijadikan head. Pilih mana Pak James? Angkat jadi manajer ya? Oke. Selalu prioritas pertama adalah ngangkat dari dalam kan ya? Oke. Prioritas pertama adalah angkat dari dalam supaya orang-orang di tim kita bisa lihat ada career path-nya kan ya? Ada kalau saya capable, saya bisa maju di dalam perusahaan ini. Oke, itu berikan mereka harapan, berikan mereka kesempatan untuk mau kerja lebih giat, lebih sungguh-sungguh karena ada kesempatan. Alright, oke. Dan kalau kita mau promote dari dalam, harus hindari satu kesalahan, ya, yaitu banyak orang dipromosi jadi manajer karena dia jujur, dia setia, dia baik, dan dia berprestasi. Maka diangkat jadi manajer. Katakan Anthony ya, dia adalah orang sales yang rajin, jujur, setia, capai target salesnya. Berdasarkan itu dia diangkat jadi sales manager. Bisa jadi dia gagal total sebagai sales manager karena pekerjaan sales manager kan beda dengan orang sales. Kalau saya sebagai orang sales, saya motivasi diri sendiri kan. Atau diri sendiri kan. Tapi kalau saya sales manager, saya harus atur orang lain. Betul kan? Betul. Nah, si orang sales yang bisa mengatur diri sendiri belum tentu bisa mengatur orang lain. Jadi bisa jadi dia berhasil banget sebagai orang sales, tapi gagal total sebagai sales manager. Setuju. Ya, so you have to check his ability. Orang ini bisa mengelola nggak? Orang ini bisa komunikasi dan urus orang lain nggak? Kalau tidak bisa, lebih baik dia sebagai sales aja. Oke, daripada dia jadi manajer yang gagal, turun juga nggak bisa, manajer juga melempem. Pak, tapi pertanyaan ini Pak, kalau misalkan salesnya itu ini jago banget Pak, tapi dia kalau suruh ngelola orang itu kan susah. Ada satu orang lagi yang lebih jago untuk ngelola orang, tapi jualannya nggak lebih banyak. Kan nggak dipandang Pak sama yang itu. Ngapain kamu ngurusin aku? Orang aku jualan lebih tinggi daripada kamu. Ya, oke. Alex Ferguson belum sebagai pemain belum pernah angkat piala sih. Ya, Jose Mourinho sebagai pemain nggak hebat-hebat amat sih. Jurgen Klopp juga nggak hebat-hebat amat sih. Ada orang yang sebagai pemain biasa-biasa saja, tapi sebagai seorang manajer luar biasa. Oke, ya. So mungkin sebagai si super salesnya memandang rekannya yang biasa-biasa tidak dianggap, tapi biarkan saja, ya. Angkat dia, kita support dia. Optimalkan kekuatannya dalam people skills-nya kan ya. Oke. Nah, itu pilihan kalau kita mau rekrut dari dalam. Kapan kira rekrut dari luar? Satu, kalau kita lihat di dalam kita nggak ada satupun yang punya potensial jadi manager. Oke, semua super sales. Semua salesnya hebat, tapi kalau urusan planning, mengelola orang, itu nggak bisa. Oke, ya, kita tarik dari luar. Atau kedua, kita rasa bahwa tim sales kita segini-gini aja. Kita mau ada gagasan baru. Kita mau ada angin segar.
Kita mau cara kerja yang berbeda. Kita mau budaya yang berbeda. Tariklah dari luar. Right? Tapi kalau ada orang nggak perlu ada angin segar, nggak mau rombak budaya, apa dasarnya cari orang luar? Ya. Orang dalam aja. Kadang-kadang ada prasangka kalau misalkan ada orang dari luar tiba-tiba untuk manage ke orang yang sudah lama di dalam perusahaan itu, mereka cenderung untuk susah mendengarkan gitu. Sebenarnya problemnya itu apa, Pak James? Problemnya adalah kalau si orang baru ini tidak bisa memenangkan orang lama, berarti capability-nya yang kurang dong. Ya kan? Namanya juga Anda manager. Implicit you harus punya capability untuk memenangkan orang lain dong. Oke. Ya kan? Jadi kalau you masuk ngakunya manager tapi tidak bisa memenangkan orang lain, your people skills-nya di mana? Ya. Oke. Kedua, manager ini ujung-ujung harus bentuk orang sendiri, betul kan ya? Orangnya. Jadi kasih dia waktu, existing team yang bisa dia menangkan menjadi orang dia, masuk, tapi batas waktu katakanlah periode honeymoon 3 bulan atau 6 bulan. Yeah. Kalau ternyata ada orang yang alot anti manajer baru ini, harus buat keputusan. Manajer ini mau mempertahankan dia walaupun orang ini tidak berpihak sama dia, atau ujung-ujung harus lepaskan. Because it's my team, my rules. Yeah. Right? So if you want to be in my team, you follow my rules. Yeah. If you don't want to follow my rules, you cannot be in my team. See, so the manager has to decide and the player has to decide. Pak James, berarti sebenarnya paling penting dalam manajer itu apa sih? Ketika mengelola orang ini, mereka harus pinter dikomunikasi kah? Pinter ngelit kah? Atau apa People sebenarnya? skills. People skill. Karena definisi manager adalah seorang manager adalah orang yang capai hasil melalui orang lain kan. Oke. Oke? Sales manager capai target tim melalui orang sales kan. Ya. Oke, jadi kalau seorang manager adalah orang yang capai hasil melalui orang lain, berarti you harus jago people skills-nya number one. Oke? Karena apapun planningnya, kalau people-nya tidak mau jalankannya, planning itu kan nggak implemented. Right? So you bisa jago planning, tapi kalau people skills-nya jelek, planningnya nggak jalan. So number one for a manager is people skills. Baru kedua planning skills. People skills, planning skill. Ya. Kalau di dalam interview, tanyanya gimana, Mas James? Hah? Supaya bisa mendapatkan orang-orang yang bagus, manajer yang bagus. Ketika interview nanyanya apa, Pak? Oke. Kalau interview kasih dia skenario. Oke. Kasih dia skenario, oke. Anda sudah ditunjuk sebagai manajer, rata-rata 80% ikutlah, turutinlah. Tapi ada 3-4 orang lama yang alot, merasa you anak baru, lu nggak tahu budaya, saya di sini jauh lebih lama daripada kamu, ya. Mereka perform sih, tapi mereka nggak pandang kamu. Oke. What would you do? Gitu. What would you do? Jawaban apa yang bagus, Pak James? Ya? Jawaban apa yang bagus? Jawabannya saya pengen lihat PDKT-nya. Oke, ya. PDKT-nya. Jadi misalnya, oke. Kalau jawabannya adalah saya akan cari tahu apa alasan mereka tidak terima saya. Jadi dia cari why-nya dulu. Oke. Dia cari penyebabnya dulu. Kalau dia bilang, oh pendekatan saya adalah ajak mereka makan. Pendekatan saya adalah, tunggu dulu, lu belum tahu obat masalahnya. Betul kan ya? Pendekatannya ada semangat, pendekatan saya ada, tunggu dulu. Tapi itu semangat yang bergebu-gebu. Tapi mungkin wisdomnya kurang ya. Ya. Tapi kalau dia bilang, oke, saya akan ya ajak mereka minum satu persatu, ya, dan ceritakan kepada mereka why I'm doing this. I am not a threat to them. I ask them what's the fear, ya, why they don't like me, ya, dan apakah alasan fear-nya, why-nya itu bisa kita perbaiki, bisa jadi salah persepsi, ya. Yeah. Nah,
Kedua, saya tanya kenapa. Ketiga, kenapa. Dan kalau saya sudah tahu, berarti ada hal yang saya harus ubah. Pendekatan khusus dengan orang ini supaya saya bisa menangkan kembali kepercayaannya. Nah, kalau gitu kan make sense. Yeah. Ya kan? Oke. Yeah. So next, what's next? What's next? What's next? You have that kind of ability. Mendingan saya bayar mahal di bawah kepemimpinan dan budaya perusahaan ini. Saya dipandang sebagai manusia nggak ya? Kalau kita bisa tahu orang dalam 1 minggu, dan ternyata dalam 1 minggu kita tahu ini salah orangnya, berarti proses rekrutmen kita dan selection kita lemah sekali loh. Oh gitu.